السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah singgung kehormatan Al-Quran yang harus kita jaga agar kita memperoleh pahala atau kebaikan yang berlipat. Kalau biasanya 10 standarnya, maka ketika kehormatan Al-Quran ini mampu kita jaga, bisa jadi Allah lipat gandakan menjadi 700. Bahkan bisa jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Tak terbatas lagi hitungannya. Hitungannya pakai kalkulator Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang telah kita sebutkan kemarin, kehormatan yang lahir yang harus kita jaga. Pertama, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, membersihkan mulut dari najis atau bau-bau yang tidak sedap, yang tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran lebih afdal, lebih baiknya duduk yang tegak. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang bersih, indah, tentunya menutup aurat karena kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, lebih afdal, lebih baik lagi menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, tidak membaca Al-Quran ketika kita sedang menguap. Artinya kalau datang kantuk atau capek mau menguap pas baca Quran, berhentikan baca Qurannya. Jangan baca sambil menguap. Kemudian yang ketujuh, berlindung kepada Allah dari syaitan ketika hendak membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang ke-8, tidak memotong-motong bacaan Al-Quran sambil berbicara dengan orang lain. Artinya kita baca saja.
atau kita bicara saja. Jadi jangan sambil baca bicara, sambil baca bicara. Itu mencampur adukan antara perkataan kita dengan kalam Allah, maka itu merendahkan kehormatan Al-Quran. Kemudian yang ke-9, membaca Al-Quran perlahan, membaguskan bacaannya dan memahaminya dan memperdengarkan Al-Quran itu pada dirinya. Artinya tidak dikatakan baca Quran kalau kita saja tidak mendengar yang kita baca. Kemudian yang ke-10, tadi malam sampai 10, jika selesai baca Al-Quran, membaca Sadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha besar. Kita lanjutkan lagi yang ke-11, membaca Al-Quran secara tertib, sesuai dengan urutan surahnya, disunnahkan. Misalnya dia urutannya kan sudah ada, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, sesuai urutan. Apakah boleh tidak sesuai urutan? Boleh-boleh saja, tapi lebih afdal, lebih bagus. Misal kita baca surah Ad-Duha. Ad-Duha itu setelahnya surah Al-Insyirah. Kita baca Ad-Duha, jangan nanti setelah Ad-Duha Al-Lail, karena sebelum Ad-Duha Al-Lail, setelahnya Al-Insyirah. Yang bagusnya kita lanjut ke Al-Insyirah, jangan ke Al-Lail, seperti itu. Tapi apakah boleh? Boleh saja, bukan dilarang, bukan haram, tidak. Cuma lebih baiknya sesuai urutan surah. Maka ulama mengatakan itu sunnah, lebih baik kita baca sesuai urutan surah. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak sesuai urutan ayat, itu haram. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, itu tidak boleh, itu haram. Tapi kalau urutan surah itu sunnah, lebih baik sesuai urutan dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-12, meletakkan Al-Quran di tempat yang suci dan tinggi. Al-Quran itu kita tempatkan di tempat yang tinggi, yang suci. Ketika kita megang seperti itu juga, jangan kita taruh di lantai. Karena banyak ibu-ibu kadang baca Quran, tadarusan, taruh di lantai. Itu mengurangi kehormatan Al-Quran. Angkat Qurannya, kalau ada tempatnya, atau dipegang. Karena megang Quran pun banyak pahalanya, menggugurkan dosa tangan kita. Lebih afdal sebenarnya dengan tangan. Tapi kalau tidak, paling tidak tinggi dia dari kaki, dari lutut kita. Atau kita melihat ayat Al-Quran di tempat yang kotor, atau di jalan-jalan yang umum kita lalui misalnya, maka kita wajib mengambilnya. Wajib mengambilnya, kemudian kita tempatkan di tempat yang aman dari kotoran. Seperti itu. Maka wajib kita meletakkan Quran itu, termasuk nanti potongan Quran misalnya ada kita temukan, kita ambil, kita taruh di tempat yang aman. Kemudian yang ke-13, tidak boleh membersihkan Al-Quran dengan air liur misalnya, tapi bersihkanlah dengan air misalnya ada yang kotor. Kemudian yang ke-14, membakar Al-Quran jika sudah hancur atau dikubur di tempat yang suci yang tidak terinjak-injak. Mana tahu ada potongan Al-Quran yang enggak bisa lagi, udah hancur nih kepingannya gitu. Maka kita bakar Qurannya. Kemudian atau kita kubur di tempat yang tidak diinjak-injak, tempat yang suci. Seperti itu. Kadang kita temukan juga di undangan-undangan kan, ada ayat Quran di situ. Itu pun juga seperti itu. Kalau seandainya tidak bisa kita amankan, tidak bisa kita pakai lagi misalnya,
untuk menjaga kehormatan Al-Quran itu kita bakar, atau kita kubur di tempat yang suci yang sekiranya di situ tidak jalan, tidak diinjak-injak oleh orang. Kemudian yang ke-15, memberikan hak dua mata daripada memandang Quran. Jadi kata ulama, lebih bagus membaca Quran itu dengan melihat mushaf, melihat Quran. Karena yang pertama mensyukuri nikmat mata. Karena Allah sudah memberikan mata kepada kita, cara bersyukurnya salah satunya dengan melihat Quran. Karena ada pahala yang berbeda ketika kita melihat Quran. Kemudian juga menebus kesalahan-kesalahan mata yang sering melihat yang haram, yang jelek. Jadi kesalahan-kesalahan mata kita gugur, dihapus dengan cara melihat Quran. Pertama mensyukuri nikmat mata, yang kedua menebus kesalahan-kesalahan mata. Maka sunnah kita baca dengan melihat Al-Quran. Kemudian yang ke-16, jangan menakwilkan Quran dengan pikiran dan nafsunya. Jangan kita takwil-takwilkan, oh ini maknanya, karena Quran itu sudah ada yang menafsirkan dari mulai Nabi SAW sampai tabi'in, sampai ulama-ulama kita hari ini banyak. Jangan kita takwilkan. Contohnya wakulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi saya suka makan, saya suka minum, banyak makan banyak minum, karena dalam Al-Quran mengatakan wakulu washrabu, makan dan minumlah. Itu menakwilkan sesuai nafsu. Artinya kalau kita ingin melihat takwilnya, tafsirnya merujuk kepada ulama, karena banyak ulama yang sudah menafsirkannya seperti itu. Jangan kita tafsirkan sembarangan seperti tadi. Saya suka makan, suka minum. Kenapa? Wakulu washrabu. Akhirnya hobi lagi makan minum. Jangan seperti itu. Kemudian yang ke-17, jangan melampaui batas melakukan Al-Quran. Berlagu boleh dilakukan, tapi jangan melampaui batas yang enggak boleh, sehingga keluar dari koridor tata cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ngejar lagu, matnya tak berapa harkat, aturannya wajibnya 2 harkat, tapi alamin gitu, seperti itu. Karena mengejar lagu, seperti itu. Banyak sekarang seperti itu, lebih fokus kepada lagu sehingga kita keluar dari yang wajib. Kita melaksanakan yang sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Yang wajib itu tajwidnya, bagus bacanya, tartil, bukan lagunya. Kalau lagu boleh, tapi jaga dulu tajwidnya. Jadi jangan melampaui batas melakukan Al-Quran. Kemudian yang ke-18, membaguskan ketika menulis Al-Quran. Seandainya kita menulis Al-Quran, maka kita baguskan tulisannya, tidak seperti menulis biasa. Maka harus ada dalam diri kita menghormati, mengagungkan Al-Quran dengan cara membaguskannya. Kemudian yang ke-19, jangan membaca Al-Quran di pasar, di tempat yang ramai, di tempat orang yang banyak lalai di situ. Kemudian yang ke-20, yang terakhir, kehormatan Al-Quran yang lahir, secara lahir yang harus kita jaga adab-adabnya. Kalau khatam Al-Quran, jangan berhenti di surah An-Nas, tapi lanjut ke surah Al-Fatihah, baru kita tutup. Kita selesai nih khatam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jangan langsung sadaqallah, baca lagi Al-Fatihah. Kembali ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Baru tutup sadaqallahul azim. Seperti itu. Karena Quran itu artinya tidak sampai An-Nas saja. Setelah An-Nas ulang lagi, setelah itu ulang lagi, diulang lagi. Quran itu terus diulang, itu maknanya. Maka disunahkan kalau selesai khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jangan sampai An-Nasnya ditutup, sampai Al-Fatihah, baca lagi Al-Fatihahnya, kemudian baru kita tutup dengan sadaqallahul azim. Seperti itu. Itu kira-kira 20 kehormatan Al-Quran, adab-adab yang harus kita jaga secara lahir bersama Al-Quran. Nanti kita akan bahas lagi adab-adab secara batinnya. Tapi harus kita lakukan dulu yang ini, karena enggak bisa kita langsung ke adab-adab batin nanti kalau ini tidak kita kerjakan. Seperti kata Imam Al-Ghazali, akhir dari takwa itu adalah takwa batin, tapi harus dikerjakan takwa lahirnya, gitu kan. Mengerjakan salat, gitu kan, puasa, zakat, itu lahir. Nanti ujungnya bidayatul hidayah itu adalah takwa batin. Begitu juga nanti baca Quran ini, kehormatan yang secara lahir ini yang harus kita kerjakan dulu, baru nanti kita berangkat ke adab-adab secara batin dalam membaca Al-Quran. Mungkin tidak bisa kita bahas karena waktu yang membatasi. Dan yang terakhir, ketika kita baca Quran ini, paling tidak 2 yang kita buat. Yang pertama, baca secara wirid. Yang kedua, baca dia dari awal sampai akhir. Jadi ada bacaan Quran yang kita wiridkan. Kata ulama ada 7 yang surah yang menyelamatkan. Jadi setiap hari 7 itu kita baca, wiridkan. Dan juga yang kedua, kita baca dari awal sampai akhir. Jadi 2 itu kita coba lakukan. Pertama kita wiridkan, yang kedua kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa yang 7 itu, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.